Selamat datang di Peristiwa Tahapan Dunia. Di sini, kami menghadirkan berbagai video cerita motivasi dan fakta menarik yang pastinya akan membuat hari-harimu lebih seru dan penuh inspirasi. Jangan lupa untuk subscribe agar kamu nggak ketinggalan update terbaru dari kami. Selamat menonton, dan mari kita mulai petualangan kita bersama. Suatu hari, Budi memutuskan untuk memasak sarapan untuk keluarganya. Ia sudah membeli bahan-bahan yang diperlukan, telur, susu, roti, dan beberapa sayuran. Namun, Budi, yang terkenal dengan kekacauan di dapur, segera menemukan masalah. Saat ia memecahkan telur, isi telur yang satu malah melompat keluar dan mendarat di atas kucing peliharaannya, si Pongo. Si Pongo, yang biasanya tenang, langsung melompat ke meja dan menabrak susu yang baru saja ia buka. Susu tumpah ke semua arah, mengotori semua yang ada di meja. Budi berusaha tenang, tetapi situasi semakin kacau ketika ia melihat anaknya, Rina, masuk ke dapur dengan membawa seragam sekolah yang masih bersih. "Papa, kenapa dapur jadi seperti arena perang?" tanyanya sambil terheran-heran. Budi menjawab sambil berusaha membersihkan kucing dan tumpahan susu, "Papa cuma ingin membuat sarapan spesial." Tapi sepertinya Papa belum siap untuk jadi chef. Pada akhirnya, mereka semua tertawa melihat kekacauan di dapur dan akhirnya memutuskan untuk membeli sarapan dari luar. Kucing yang terkena telur malah terlihat bangga seperti sudah melakukan pekerjaan yang baik, sementara Budi berjanji untuk tidak mencoba resep baru tanpa pelatihan tambahan. Hari itu diakhiri dengan sarapan di luar dan semua orang menyadari bahwa meskipun dapur berantakan, yang penting adalah mereka bersama dan bisa tertawa tentang hal tersebut. Di sebuah kota kecil, ada seorang pria bernama Anton yang dikenal karena kebiasaannya yang unik. Salah satu rutinitas pagi Anton adalah berlari di taman sambil mengenakan kostum superhero, selalu memilih karakter yang berbeda setiap hari. Suatu pagi, Anton memutuskan untuk berlari sebagai Captain Pancake, lengkap dengan topi dadar dan jubah dari serbet. Saat dia berlari di sepanjang jalur, dia tidak sadar bahwa dia menarik perhatian banyak orang. Anak-anak berlarian mengikuti sambil tertawa, dan orang dewasa hanya bisa tersenyum melihat tingkahnya. Namun, masalah muncul ketika Anton melewati kios kopi lokal. Tanpa sengaja, ia menabrak tumpukan cangkir dan kopi panas tumpah ke lantai. Berusaha untuk tetap menjadi pahlawan, Anton segera meminta maaf dengan cara yang agak dramatis. "Maafkan saya, warga kota, Captain Pancake akan mengganti kerugian ini." Barista yang terkejut melihat suasana tersebut hanya bisa tertawa. "Captain Pancake, kamu sudah menginspirasi kami semua hari ini. Kopi ini sudah tidak ada harganya lagi. Ambil saja dan pergilah berlari." Dengan penuh semangat, Anton mengambil kopi gratis tersebut dan melanjutkan lari pagi dengan sorakan dari pengunjung kafe. Hari itu, dia tidak hanya membuat sarapan pagi yang luar biasa, tapi juga membuat banyak orang tersenyum. Kembali di rumah, istri Anton bertanya, "Jadi, bagaimana lari pagi hari ini?" Anton hanya menjawab sambil tertawa, "Aku rasa hari ini aku bukan hanya pahlawan di dunia, tapi juga pahlawan kopi." Di sebuah desa kecil, ada seekor kucing bernama Koko yang sangat pintar. Suatu hari, Koko menemukan sebuah potongan keju yang lezat di dapur seorang petani. Namun, keju itu terlalu besar untuk Koko makan sendirian, jadi dia memutuskan untuk membawa pulang dan berbagi dengan teman-temannya. Koko memanggil teman-temannya, seekor anjing bernama Riko dan seekor burung bernama Lala. Mereka semua berkumpul di bawah pohon besar di tengah desa. Koko meletakkan keju di tengah mereka dan berkata, "Mari kita makan keju ini bersama-sama. Tapi ada satu aturan, jangan sampai ada yang curang." Riko, si anjing, mulai mengendus-endus keju itu sambil menggonggong, "Aku pasti bakal makan bagian terbesar." Lala, si burung, malah mulai mengoceh, "Aku ingin terbang lebih cepat dari kalian dan mencicipi dulu." Namun, Koko dengan cerdik membagi keju itu menjadi 3 bagian yang sama besar. Dia memberikan 1 potong ke Riko, 1 potong ke Lala, dan 1 potong lagi untuk dirinya sendiri. Mereka semua sangat senang dan mulai makan keju dengan lahap. Tapi tiba-tiba, Riko menoleh ke Koko dan bertanya, "Koko, bagaimana kalau kita ingin lebih banyak keju? Apa kita bisa menemukan lebih banyak?" Koko tersenyum lebar dan menjawab, "Tentu saja. Tapi ingat, jika kita terus mencari keju, kita mungkin kehilangan waktu untuk makan keju yang sudah ada di depan kita." Lala yang sudah kenyang hanya bisa tertawa sambil berkata, "Koko, ternyata bukan hanya keju yang kamu bagi dengan adil, tapi juga kebijaksanaan."
Dan begitu, Coco, Rico, dan Lala terus bersenang-senang dengan keju mereka sambil bercerita tentang petualangan mereka yang lucu dan mempelajari bahwa kebersamaan jauh lebih berharga daripada mengejar lebih banyak keju.